Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya si Teknisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, alhamdulillah kita sudah masuk ke Jumat Berkah. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi keberkahan ya. Amin. Oke, kali ini kita akan bahas servisan masuk Oppo A12. Kasusnya HP ini tuh tidak mau dicas. Jadi bilang pemilik, kronologinya beberapa hari yang lalu saat dicas dengan adaptor KW atau yang bukan original ya, ternyata adaptornya tuh meletup guys. Lalu sesaat setelah itu ya tidak mau dicas. Untung HP-nya masih nyala ya. Iya. Oke, ini kita akan coba lakukan pengecasan. Nah, ini kita akan coba cas apakah ada respon. Sama sekali ya tidak ada respon. Indikator pengisian juga tidak ada, notif juga tidak ada. Jika kita runut kronologinya, itu efek dari human error atau penggunaan adaptor yang bukan original. Untuk kasus yang seperti ini itu sering dijumpai ya. Nah, ini jelas menjadi warning sendiri ya buat kita pengguna smartphone, lebih bijak ya dalam penggunaan pengecasan. Baik itu partnya, kita harus pilih minimal ya cari yang bagus ya. Namun disarankan ya gunakan yang originalnya. Jadi fix ya, ini tidak mau dicas. Oke, kita akan bongkar HP-nya ya, dan kita akan cari tahu di mana letak kerusakan. Jika kita perhatiin ya, ini efek dari adaptor yang kongslet. Itulah timbulnya letupan di adaptor. Dan biasanya saking kongsletnya dia over tegangan. Dan itu bisa merusak di HP ya. Nah, ini bagian mana yang rusak? Kita akan coba cari tahu. Iya. Nah, ini kita copot dulu ya untuk bagian bawah. Dan untuk kasus not charging atau tidak mau dicas, itu kita harus tahu dulu kronologinya karena apa. Apakah karena pengecasan terlalu semangat sehingga goyang untuk konektor casnya, atau bahkan karena masuk air. Nah, ini kan karena over tegangan, kongslet di adaptornya. Biasanya untuk kasus yang kongslet adaptor, itu konektor cas aman ya. Namun kita pastikan dulu dengan cara bersihkan, siapa tahu bisa. Dan jangan lupa dicek ya untuk di tegangan fibasnya, itu letaknya di sini ya, di bagian kanan pojok. Ini adalah tegangan positif atau fibas saat input pengecasan masuk, dan itu sebesar 5 volt. Dicek apakah keluar 5 volt atau tidak. Jika tidak keluar 5 volt, bisa jadi konektor casnya bermasalah, diganti saja. Atau bisa jadi mesin atas yang bermasalah. Namun ini secara fisik konektor cas tidak goyang ya, tengahnya masih kokoh. Itu kita analisa, gugurkan untuk konektor cas. Saya rasa aman ya. Apalagi ini kronologinya karena over tegangan dari adaptor. Oke, berarti kita langsung naik ke atas ya, ke mesin bagian atas. Karena kalau di bagian bawah tuh secara analisa aman ya. Oke, jadi setelah kita coba di bagian bawah sambil dicas lalu ukur tegangan, keluar nggak tegangan fibasnya. Nah, ini titik test point bagian atas fibas. Jadi ini tuh titik yang terhubung
ke bagian mesin bawah tadi ya, yang di jalur konektor cas. Oke, kita akan bongkar ke bagian mesin. Lalu, nah ini perhatiin area charging. Ini adalah area charging ya. Di area charging ini terdapat IC cas, lalu IC filter. Dan sebelum kita eksekusi bagian mana yang rusak, kita akan coba bahas dulu ya di bagian diagram. Let's go. Ya. Oke guys, jadi sebelum kita eksekusi di bagian mesin, saya akan jelaskan sedikit ya bagaimana tracking untuk di jalur charging, khususnya di Oppo A12 ataupun Oppo A5s ya, karena kurang lebih sama untuk skematiknya. Ya, kita akan buka di Charging Wise ya. Dan diagram ataupun skema ini bisa sobat semua dapatkan di Borneo Schematic. Nah, ini saya jelaskan untuk di bagian Charging Wise nya saja. Nah, tahapan pertama untuk kasus not charging, yang jelas kita urut dulu dari konektor cas, dimana untuk penentuan jalur VBus-nya menuju ke titik ini, kita akan urutkan jalur VBus-nya ya. Nah, ini titik VBus dari mesin bagian bawah ya, dari bagian konektor cas lalu menuju ke sini, lalu ini mengarah lagi ke bagian ini, dari tadi pin VBus 5 volt menuju ke resistor, lalu menuju ke IC filter. Ini adalah IC filter sebelum menuju ke IC cas. Jadi jalur VBus itu ukur dulu dengan cara HP dicas, lalu ukur titik sebelah sini, ataupun bisa juga di sebelah sini tadi ya, yang titik test point untuk VBus. Nah, ini ukur di sini dengan multitester digital apakah keluar 5 volt. Jika tidak keluar, kita langsung menuju ke sini. Nah, ukur di bagian sini, keluar nggak 5 volt. Jika tidak keluar lagi, sampai ke tahapan sini, sebelah sini, nggak keluar juga, cabut IC filternya. Setelah dicabut, otomatis jika kita runut dari tracking jalur ini, dari resistor menuju ke IC, jika IC ini kita cabut, otomatis jalur ke sini kan putus ya. Dari titik merah ini harusnya kan nyampe ke sini, ini keluar 5 volt. Tapi karena IC sudah dicabut, otomatis putus, tidak terhubung. Makanya tujuan kita jumper atau bypass. Boleh dari titik sini ke sini, boleh dari sini ke sini, atau sini ke sini juga bisa. Contohnya seperti ini. Misalnya mau jumper dari resistor ujung ini ke kapasitor ini juga bisa. Atau dari titik sini ke sini juga bisa, tapi yang tengah jangan ya, beda jalur. Merah sini ke merah sini dengan kabel jumper juga bisa. Bahkan langsung dari atas, dari sini pun kita tracking, kita bypass menuju ke bawah sini juga bisa. Yang penting jalur terhubung ya. Dan ini kita akan aplikasikan di kasus yang kita dapat ya, Oppo A12 not charging. Let's go. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke guys, dengan penjelasan diagram tadi, ini bisa tarik kesimpulan kita mesti angkat IC filternya ya, atau buang IC filternya, karena tegangan VBus tidak keluar setelah dicek.
Jika tegangan VBUS tidak keluar, langsung saja buang IC filter. Setelah dibuang, kita jumper, kita bypass. Nah, ini kita akan eksekusi ya. Tambahin flux dulu untuk di bagian IC filter yang akan kita buang. Jadi untuk kasus Oppo A12 ataupun Oppo A5s itu hampir sama ya. Dan kasusnya rata-rata buang IC filter lalu jumper. Dan itu tested ya, sering banget ditemui berhasil. Oke, ini untuk kita angkat di IC filter, gunakan anginnya itu 2,5 ataupun panasnya 350. Nah, ini fokus sampai dia bisa kita angkat ya untuk IC filternya. Oke, setelah kita angkat IC filter, kita akan lakukan bypass ataupun jumper. Di situ sudah saya sertakan ya untuk diagram atau screenshotnya. Yang warna biru itu adalah jalur bypassnya atau jumpernya. Nah, sesuai tracking yang sudah dibahas di PC tadi, kita bisa jumper ke arah mana saja, yang penting dia nyambung antara yang sudah terputus setelah diangkat IC filternya. Nah, ini saya ambil dari resistor menuju ke kapasitor ya. Jadi simpel saja. Ini berlaku untuk di Oppo A12 sekaligus untuk di Oppo A5s, kasusnya not charging. Namun jika diukur dia keluar tegangan VBUS-nya tapi tidak mau dicas, berarti IC cas yang bermasalah. Jadi bisa dibedakan ya. Jadi di area charging, wow, muncul tanda petir guys. Artinya mantap jiwa, mempesona ya. Jadi yang bisa kita simpulkan untuk di area charging itu terdapat IC cas dan IC filter. Namun yang sering bermasalah atau yang rawan sering kena itu di IC filter. Jadi ya IC filter itu tidak lebih sebagai pengawal ya. Sebelum masuk ke IC cas yang bisa konslet, dikalahkan dulu di IC filter yang mudah jebol ataupun mudah konslet sehingga IC casnya aman. Lalu solusinya kita buang, lalu kita jumper, dan hasilnya amazing guys. Oke, jadi ini mudah-mudahan bisa dipahami ya, dan mudah-mudahan bisa memberi dan membawa berkah buat kita semua. Mumpung di hari Jumat penuh keberkahan guys. Oke, ini tinggal kita susun ulang ya. Jadi sekali lagi untuk Oppo A12 dan Oppo A5s kasusnya sama, not charging, metodenya juga sama. Itu di diagram ataupun skematik pun rata-rata sama ya. Jadi ya 11-12 ya. Namun saya tidak tahu pasti ya apa perbedaannya antara Oppo A5s dan Oppo A12. Yang jelas secara skematik tuh rata-rata trackingnya sama. Oke, ini sudah kelar ya. Dan kasus ini sering dijumpai. Jadi yang perlu digarisbawahi untuk kasus tidak mau dicas, pastikan dulu kronologinya karena apa. Apakah karena konektor casnya goyang, ataukah karena masuk air, atau karena adaptor yang meledak tadi ya. Jadi kita pastikan dengan tegangan kerja pengecasan VBUS-nya tuh keluar tidak 5 volt sampai hingga ke bagian atas ya, mesin atas di titik test point tadi keluar enggak. Jika keluar berarti fix ya, IC power yang IC cas yang harus kita ganti. Karena di VBUS sudah keluar 5 volt tapi nggak mau ngecas, IC cas tidak berfungsi. Oke, itu saja ya, semoga bisa bermanfaat dan tetap semangat ya untuk pemula. Dan jangan lupa sholat Jumat. Ya, alhamdulillah. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.